Gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah memberi kita banyak pelajaran. Parahnya tingkat kerusakan bangunan akibat gempa ini terutama disebabkan oleh buruknya struktur bangunan dan penggunaan material yang tidak menunjang kekuatan bangunan tersebut. Secara geografis, Indonesia terletak di jajaran gunung berapi dan pertemuan 3 lempeng benua. Ini berarti, di masa yang akan datang, Indonesia masih rentan akan gempa-gempa bumi berkekuatan besar. Jesuit Refugee Service Indonesia merespon bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan menyediakan hunian sementara bagi mereka yang terkena dampak bencana. JRS terinspirasi untuk mendesain rumah bambu sebagai hunian sementara setelah terjadi bencana. Sifat alami bambu dinilai dapat memberi banyak kelebihan. Struktur bambu yang ringan, lentur namun kuat, memberikan ketahanan terhadap beban yang diterimanya. Untuk itu, bambu ideal sebagai material yang minim resiko. Selain itu, bambu banyak tersedia di masyarakat, sehingga memberi kemudahan baik dari segi akses, waktu, maupun biaya. Film ini dibuat sebagai media pembelajaran tentang cara pembuatan hunian sementara dengan bahan baku bambu yang mampu mengurangi resiko akibat gempa bumi. Bukan berarti kita mengharapkan akan datangnya bencana lagi, melainkan sebagai bentuk antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana kembali. Hunian sementara dari bambu ini didesain dengan luas bangunan 4x6 meter. Untuk mempermudah teknis di lapangan, rangka kuda-kuda rumah bambu dirakit terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat dapat mendirikan rumah bambu secara mudah dan cepat. Hunian sementara dari bambu ini diperkirakan dapat digunakan selama kurang lebih 2 tahun. Untuk membangun hunian sementara dari bambu ini, ada 12 langkah utama. Berikut ini akan diterangkan masing-masing langkah tersebut. Langkah 1. Pembersihan lahan. Langkah pertama adalah pembersihan lahan untuk memudahkan proses pendirian rumah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan lahan adalah kondisi tanah, ketinggian, dan kepadatan tanah yang ada. Langkah 2. Leveling tanah. Setelah pembersihan lahan, kita harus memastikan permukaan tanah rata dengan cara penyelangan atau waterpass. Dari sini, kita bisa menentukan tinggi pondasi. Langkah 3. Pembuatan pondasi. Pondasi bisa dibuat di sekeliling rumah atau per titik di mana rangka-rangka utama didirikan. Untuk hunian sementara ini, ada 6 titik pondasi dengan ketinggian masing-masing 20-30 cm dan luas 30 x 30 cm. Pondasi harus disemen supaya rumah bambu kokoh dan tidak miring. Perbandingan semen, pasir, dan air adalah 1:4:0,5. Bahan utama pondasi
lebih baik menggunakan batu sungai dengan campuran semen seperti disebutkan tadi. Langkah 4. Struktur rangka kuda-kuda. Bambu untuk rumah JRS ini menggunakan jenis bambu legi, di mana dipilih bambu yang besar maupun bambu yang kecil dengan jenis yang sama. Untuk bambu yang besar digunakan untuk tiang-tiang utama, untuk bambu-bambu yang kecil digunakan untuk struktur-struktur utama juga sebagai pendukung. Rangka kuda-kuda terdiri dari 2 tiang utama, 2 rangka atap, 4 penjepit, dan 1 sindik penghubung. Rangka kuda-kuda ini menjadi penahan utama dari hunian sementara ini, sehingga lebih kuat terhadap risiko gempa bumi. Langkah 5. Perangkaian kuda-kuda. Untuk perangkaian kuda-kuda, akan lebih baik jika rangka kuda-kuda diberi kode antara rangka yang satu dengan yang lain. Pengkodean ini membuat proses penyatuan sebuah kuda-kuda akan menjadi lebih mudah. Proses penyatuan tersebut dengan cara dibor dan dipasak. Selanjutnya diikat kembali dengan tali ijuk. Hal ini untuk menghindari bambu pecah, seperti jika kita menggunakan paku. Tali ijuk ini kenapa di sini kita memilih tali ijuk? Tali ijuk kita pilih karena dari sisi bahan sendiri, ini bahan yang jarang lapuk, sangat sulit lapuk, dan ini sangat kuat. Lalu mengikuti muai dan susutnya cuaca sesuai dengan bambu-bambu yang kita gunakan. Di satu sisi tali ini cukup kesat untuk mengikat bidang bulat dari bambu itu sendiri. Untuk menghubungkan antar rangka bambu, penaliannya cukup mudah. Kita membuat simpul, seperti simpul pramuka, kemudian kita ikatkan ke bambu, dan yang terakhir kita kancingkan, lalu kita tarik. Model penalian-penalian seperti ini lebih dikenal dengan simpul pancing. Setelah semua bambu terangkai, maka 3 buah kuda-kuda siap didirikan. Langkah 6. Pendirian rangka kuda-kuda. Pendirian 3 rangka kuda-kuda ini dilakukan satu persatu. 1 rangka kuda-kuda didirikan terlebih dahulu, kemudian diberi penyokong supaya bisa berdiri. Penyokong ini dipaku pada ruas bambu sehingga bambu tidak pecah. Penyokong hanyalah alat bantu, nantinya akan dilepas lagi. Langkah 7. Penopang kuda-kuda dan rangka silang. Proses selanjutnya, setelah ketiga rangka sudah berdiri dan diberi penyokong, lalu disatukan. Untuk menyatukan ketiga rangka, digunakan cross joint atau rangka silang. Sebagai salah satu struktur utama untuk kekuatan hunian sementara ini, maka rangka silang tidak boleh diubah atau dikurangi. Rangka silang akan lebih kuat jika diikatkan di bagian tengah tiang penyangga. Rangka silang dibuat dengan cara dibor dan dipasak. Selanjutnya diikat kembali dengan tali ijuk. Penalian ini membuat rangka semakin kokoh, namun tetap lentur.
Langkah 8. Pemasangan gording. Proses selanjutnya, setelah ketiga rangka ini disatukan oleh rangka silang, adalah pemasangan 7 buah gording. Gording terletak di bagian paling atas untuk konstruksi atap yang utama. Proses pemasangannya, gording diikat dengan ijuk. Langkah 9. Pemasangan usuk atau kasau. Proses selanjutnya adalah pemasangan usuk atau kasau. Usuk dipasang dengan jarak 40 cm secara merata. Selanjutnya, di atas usuk dipasang terpal. Selain untuk menahan air hujan, terpal juga menjadi pelindung bagian atas hunian sementara ini. Setelah usuk dan terpal terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan reng. Jarak pemasangan reng tergantung ukuran genting yang dipakai. Langkah 10. Pemasangan genting. Setelah semua proses konstruksi utama dan pemasangan reng selesai, langkah selanjutnya adalah pemasangan genting. Genting ini disusun mulai dari bagian paling atas merata ke bawah. Pemasangan genting yang baik dilakukan secara bersamaan dari sisi kanan dan sisi kiri sehingga seimbang. Langkah 11. Pemasangan gedek. Sebelum memasang dinding gedek, langkah pertama adalah membuat rangka. Pembuatan rangka dimulai dari rangka bawah, kemudian rangka tengah, dan rangka atas. Untuk jendela dan pintu, rangkanya menyesuaikan ukuran yang diinginkan. Gedek setelah dipotong sesuai ukuran rangka, kemudian diselipkan di antara rangka silang melalui bagian bawah. Gedek dipaku pada rangka dan selanjutnya dirapikan dengan penjepit dari bilah bambu. Hal yang sama dilakukan untuk pintu dan jendela. Rumah bambu ini memiliki 2 pintu geser dan 3 buah jendela. Langkah 12. Pembuatan teras. Langkah terakhir untuk melengkapi rumah bambu adalah pembuatan teras. Teras sebagai modifikasi dari rumah utama terdiri dari 2 buah tiang dan 1 buah gording yang dihubungkan dengan rangka utama, kemudian dipasang dengan usuk dan reng. Teras mempunyai lebar 1,21 meter. Pada bagian bawah, antara tiang teras dengan tiang utama disatukan dan dibuat sebagai tempat duduk. Ruangan ini berfungsi sebagai ruang tamu yang di luar. Demikian tadi 12 langkah penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan rumah bambu. Mari kita ulangi sekali lagi. Di waktu gempa, rumah saya tembok sebelah timur roboh dan sebagian ada yang roboh lagi, dinding-dinding lepan itu rontok semua. Dan saya tidur di tenda. Ada rumah bantuan rumah bambu, saya merasa senang sekali.
sekarang sudah tidur di rumah bambu. Saya merasa enak dan nyaman sama keluarga saya. Kekurangannya ya kurang besar sedikit, dan sudah saya perbaiki supaya bisa untuk tidur sama keluarga saya, dan saya merasa senang sekali sama teman-teman sudah tidur di rumah bambu. Hunian sementara dari bambu ini diharapkan memberi rasa aman dan nyaman bagi para korban untuk mulai menyusun kehidupan mereka kembali. Perlahan-lahan, aktivitas mulai pulih dan dapat berjalan normal seperti sedia kala. Sebagai sarana pembelajaran bersama, semoga film panduan ini juga turut menjadi bagian yang membangun harapan bagi para korban bencana akan hari esok yang lebih baik.